Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Suhendrilase yang berasal dari Prodi Budidaya Ikan angkatan kedua di Politeknik Kepulauan Simalungun dengan NIM 2254470003. Dan di sebelah saya, nama saya Fitriani, NIM 225444700007, Prodi Budidaya Ikan angkatan 2, mahasiswa Politeknik Kepulauan Simalungun. Nama saya Tamir Rizal dengan NIM 2254447008. Saya mahasiswa dari Politeknik Kepulauan Simalungun. baik, di sini kami akan membuat sebuah tentang penjelasan tentang dasar-dasar manajemen yang dosen pengampu yang diampu oleh Bu Nurul Aulia. Jadi jangan tunggu lama-lama, mari ke videonya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Adapun unsur manajemen yang terdiri dari 6M, yaitu manusia, material, barang, yang ketiga mesin, yang keempat money, yang kelima metode, yang keenam market. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang 6M tersebut yang baru saja dijelaskan oleh Fitriani. Dan yang pertama tadi yaitu man atau manusia yang berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahannya serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan tersebut. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi. Dan yang ketiga yaitu machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan tersebut. Yang berikutnya metode, yaitu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang berikutnya yaitu money atau modal. Modal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal tetap dan yang kedua modal kerja. Modal tetap yaitu seperti contohnya tanah, gedung, bangunan dan mesin. Dan modal kerja yaitu merupakan contohnya kas atau piutang. Dan yang terakhir adalah market. Market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli. Dan di sini ada juga fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga coordinating, yang keempat dearthing, yang kelima motivation, yang berikutnya communication, yang keenam leadership, dan yang ketujuh penanggulangan risiko, dan yang kedelapan decision making, yang kesembilan controlling. Oke, di sini ada penjelasannya satu persatu yang barusan saya jelaskan tadi. Yang pertama planning yang akan dijelaskan oleh teman kita Tamir Rizal. Baik, planning adalah pemeliharaan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting dalam planning adalah pembuatan keputusan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada juga 4 tahap dasar planning. Yang pertama, tahap menetapkan tujuan. Tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan ialah dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, tahap merumuskan keadaan sekarang. Tahap 2, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Tujuan planning atau perencanaan dalam perusahaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan masing-masing dan intinya perencanaan yang disusun pun akan berbeda-beda, tapi pada dasarnya perumusan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut.
Demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Demi memberikan arahan kepada para administrator atau administrasi agar tidak melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait dengan adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan, mendapatkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja. Baik, yang selanjutnya fungsi planning atau perencanaan dalam perusahaan. Pada dasarnya, perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan dan perusahaan. Jadi pada intinya, perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisien operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpanan secara cepat sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis planning atau perencanaan dalam perusahaan. Pada umumnya, perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan berdasarkan tingkatannya, perencanaan berdasarkan jangka waktunya, perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Perencanaan berdasarkan tingkatannya. Master Plan atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih mudah menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Kedua, operasional planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. Ketiga, day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Rencana jangka panjang atau long term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Rencana jangka menengah atau medium range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun. Selanjutnya, rencana jangka pendek atau short range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Oke. Baiklah, akan saya lanjutkan lagi dengan perorganisasian. Organisasi merupakan fungsi manajemen berkaitan dengan penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen, serta alokasi sumber daya ke dalam departemen. Perorganisasian umumnya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana perusahaan mencoba untuk mencapai rencananya. Manajemen menjadi begitu penting karena organisasi sangat penting. Adapun proses perorganisasian yaitu perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisien dan konflik yang merusak. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi
di dasar-dasar manajemen sini yaitu ada kelebihan dan kelemahan dari departementalisasi fungsional. Kelebihan yang pertama yaitu satu, menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama. Dua, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Tiga, memutuskan atau memusatkan keahlian berorganisasi. Yang keempat, pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsinya. 5. Cocok untuk lingkungan yang stabil. 6. Memerlukan koordinasi internal yang minimum. 7. Membutuhkan lebih sedikit keterampilan dasar pribadi. Dan yang 8 yaitu meminimumkan duplikasi personilnya dan peralatan dari segi biaya. Dan yang kelemahan dari departementalisasi fungsionalnya yaitu satu, mendapatkan penciptaan konflik antar fungsi-fungsi. Yang kedua, menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. 3. Memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan. 4. Hanya memutuskan pada kepentingan tugas-tugasnya. 5. Menyebabkan anggota berpandang lebih sempit serta kurang inovatif. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan tentang dasar-dasar manajemen yang terdiri dari manfaat manajemen, fungsi-fungsi manajemen, planning, dan unsur-unsur manajemen, serta perorganisasian. Baik, kurang lebih kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.